Halo Kang Teteh, kembali lagi bersama aku Arya sebagai moderator hari ini. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol bersama dosen pariwisata Bahari, sekarang kita ngobrol sama mahasiswanya nih. Sekarang aku sudah bersama mahasiswa-mahasiswi pariwisata Bahari. Halo Kang Teteh. Hai. Oke. Gimana nih Kang Teteh kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Semoga selalu sehat terus ya Kang. Amin. Nah, udah tahu kan tema hari ini apa? Tahu. Nah, Bakal bahas seputar IPK kali ya. iya betul banget tuh. Kita tema hari ini adalah apakah kuliah hanya mengejar IPK? Nah, aku mau tanya nih Kang Teteh. Menurut Kang Teteh sendiri, apa makna dari kuliah itu sendiri? Oke, menurut aku terkait kuliah ya. Kuliah selama 4 tahun ini aku merasa bukan sekadar hanya mencari teori atau ilmu, tapi proses pengembangan diri. Selama kayak mencari jati diri juga, proses untuk mencari pengembangan diri, soft skill, hard skill, terus juga arti hidup sesungguhnya sih, karena belajar banget di proses kuliah ini. Betul. Oke, kalau menurut Kang Daka sendiri gimana? Oke, kalau menurut aku kurang lebih sama sih. Jadi kalau menurut aku tuh kuliah tuh bukan hanya sekedar ngejar gelar aja, Iya. tapi kuliah tuh proses pembentukan diri kita yang tadi kata Teh Ical Iya. juga, pembentukan diri mulai dari soft skill, hard skill kita, dan betul juga kata Teh Ical tadi sebagai ajang kita untuk belajar kehidupan, belajar realitas sesungguhnya seperti apa, bagaimana cara kita menerapkan ilmu untuk kehidupan. Iya. Menurut aku kurang lebih sama sih kayak Teh Ical sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat Akang Teteh. Bagaimana pandangan Akang Teteh tentang pentingnya IPK di dunia perkuliahan nih? Siapa dulu nih? Aku deh boleh. Boleh. Gantian ya? Iya gantian ya. Sekarang aku ya. Aku mungkin mau jawab pertanyaan dari kamu. Gimana sih pandangan aku sama IPK gitu ya? IPK khususnya untuk kuliah gitu. Menurut aku penting sekali sih IPK itu. Kenapa? Karena dengan IPK itu aku bisa tahu nih progres kuliah aku tuh udah sejauh apa. Terus aku udah tahu progres belajar aku udah sejauh mana. Apa yang harus aku improve lagi dan apa yang selanjutnya harus aku perbaiki lagi gitu. Karena kan IPK tuh bukan hanya sekadar nilai aja ya, tapi IPK juga penerapan kita di kuliah bisa kita lihat dari hasil kita gitu, yaitu nilai kayak gitu. Kalau menurut Teh Arsila gimana Oke, nih? kalau menurut aku IPK selama dunia perkuliahan cukup penting, tapi menurut aku juga IPK itu bukan sekedar nilai yang sempat dapat sampaikan juga, bukan hanya sekedar nilai, karena nilai diri kita tuh bukan ditentukan oleh nilai IPK. Jadi kita tuh tidak bisa dinilai oleh sekedar IPK. Tapi cukup penting untuk nantinya sebagai bekal aja untuk nanti keluar dari dunia perkuliahan. Oke, berarti IPK itu sebenarnya cukup penting tapi tidak mendefinisikan kita gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau dari Akang Teteh sendiri selama mengejar IPK nih, apakah pernah merasa tertekan gitu dan apa sih yang dirasakan? Pasti pernah banget ya, pasti pernah banget. tertekan. Karena kalau aku mungkin karena lingkungan juga dapat pressure juga untuk akademik lebih bagus, lebih baik, dan otomatis IPK juga mempengaruhi gitu loh. Cukup tertekan karena takut ekspektasi ya. Apalagi kita ekspektasi dari luar itu takut mempengaruhi diri kita, jadi kayak takut untuk melangkah, tapi harus coba untuk dilawan dan harus fight aja sih, maksudnya berproses juga sedikit demi sedikit gitu. Oke, kalau mungkin dari aku pribadi sama ya rasanya mungkin kalau berkaitan ngejar IPK itu capek sih kalau untuk capek karena capeknya menurut aku adalah aku harus menghadapi beberapa mata kuliah yang aku tuh nggak expert di bidang itu gitu, dan gimana caranya aku bisa survive di situ, aku bisa menjalani semua tugas-tugasnya sampai aku bisa melewati matkul yang aku nggak expert itu gitu. Makanya mungkin terasa lebih capek karena ada perjuangan di situ. Oke, berarti cukup tertekan tapi ya harus dijalani gitu ya. Harus dijalanin kan. Namanya juga kuliah gitu. Gak mungkin dong kita cabut terus kita benar-benar gak suka dengan mata kuliahnya, ya udah yang ada malah jadi beban kita di kemudian harinya di semester depannya juga harus tetap dilewatin. Betul, dan kesannya juga kita jadi nggak bertanggung jawab kan pada akhirnya. Karena kita sudah memilih kan. Betul, karena udah memilih juga.
dari IPK itu sendiri, misalnya IPK tinggi nih, Iya. apakah itu menjamin kesuksesan kita nanti di dunia kerja? Gimana nih menurut Kak Teteh? Kalau menurut aku, IPK itu menjamin nggak sih buat dunia kerja? Jawabannya ada dua, bisa iya, bisa tidak. Iya, gimana jika perusahaan itu tuh meminta lihat IPK kita gitu. Jadi kadang ada beberapa mungkin perusahaan yang melihat tolak ukur dari IPK kita, Dari karena IPK. mungkin IPK itu dianggap sebagai identitas akademik kita gitu, pencapaian akademik kita. Tapi bisa juga tidak, karena nggak semua perusahaan itu pada akhirnya melihat IPK gitu. Karena kan banyak juga mungkin kelebihan-kelebihan lain yang bisa dilihatkan oleh mahasiswa selain dari IPK-nya. Contohnya skills kita gitu, interpersonal kita, gimana caranya kita membangun diri kita, terus gimana caranya kita upgrade diri kita dengan skills-skills yang sebenarnya bisa menunjang juga buat kita dalam dunia kerja gitu. Mungkin kalau dari Teh Ica nih gimana? Oke, kalau menurut aku ya terkait IPK apakah menjamin untuk dunia kerja sesungguhnya? Menurut aku sosok sih sangat pernah, karena dengan nilai IPK ini sebenarnya bisa membuka peluang dengan peluang beasiswa yang tadi sempat Ibu Safira sampaikan juga, terus juga sebagai minimal standar untuk masuk ke kriteria kerja. Karena jujur nggak munafik, aku lihat pun sekarang untuk masuk ke dunia kerja rata-rata emang ada yang mencantumkan minimal IPK ya kan. Apalagi kalau minimal IPK-nya di bawah rata-rata itu sangat kayak peluangnya kan jadi berkurang kan, seperti itu. Tapi menurutku lagi terkait IPK apakah membuka peluang kerja, sebenarnya proses aja sih selama belajar untuk mendapatkan IPK. Karena untuk dunia kerja sesungguhnya sebenarnya bukan dilihat dari IPK. Yang tadi aku bilang, kita tuh tidak bisa dinilai dari nilai. Betul. Dan dunia kerja tuh selama proses IPK itu yang dibutuhkan adalah komunikasinya, terus problem solvingnya, terus juga teamworknya, dan hal segala macam selama kita proses berkuliah. Dan itu hasilnya di semester akhir keluarlah nilai kan, berbentuk nilai output. Dan selama proses itu yang tadi aku sebutin itulah sebagai bekal untuk kita bisa keluar dan bisa bersaing di dunia kerja sesungguhnya. Jadi menurut aku apakah IPK penting? Penting untuk kita membuka peluang dan menerima peluang itu. Menurut aku seperti itu. Oke, jadi ternyata IPK ini dapat membuka peluang kita nanti di dunia kerja ya Kak. Tapi juga harus diseimbangi dengan keterampilan lainnya seperti problem solving dan lain-lainnya gitu. Oke, jadi selain keterampilan nih, menurut Kak Teteh keterampilan apa saja yang justru lebih penting untuk dikembangkan selama kuliah? Oke. Jadi Teteh dulu sekarang. Karena tadi nyambung yang sebelumnya, menurut aku ada 5 keterampilan yang perlu, yaitu pertama leadership, kepemimpinan, terus juga terkait problem solving, pemecahan masalah, terus ketiga teamwork atau kerjasama tim, terus juga keempat terkait adaptasi, kemampuan adaptasi di suatu lingkungan itu juga penting banget. Dan yang terakhir menurut aku komunikasi. Karena 5 bekal problem solving ini, 5 bekal soft skill ini sangat membantu bagaimana kita untuk bisa adaptasi, untuk kita bagaimana bisa keluar dari dunia kerja. Karena contoh nih di awal kita untuk melamar kerja aja yang kita lihat atau yang kita tonjolkan adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa menjual diri kita ke HRD atau ke perusahaan setempat kayak, oh ya selama saya kuliah saya tuh bisa punya pengalaman di organisasi, kepanitiaan, saya tuh berhasil gini. Itu kan terkait komunikasi. Terus juga adaptasi, bagaimana kita bisa bertahan di suatu perusahaan atau tempat di dunia kerja sesungguhnya seperti itu. Dan leadership, kalau kita dapat posisi yang oke, kita bisa memimpin orang-orang di bawah kita untuk mencapai goals tertentu. Terus juga terkait teamwork, itu kan otomatis kita juga bekerja sama dengan tim. Nggak mungkin banget kita bekerja sama sendiri, even kita pembisnis pun, yang punya pun, kita pasti harus kerja sama juga dengan tim seperti itu. Mungkin itu sih 5 soft skill yang perlu dikembangkan dan perlu diasah sebelum nantinya kita keluar gitu. Kalau dari Kang Dafa sendiri gimana? Oke, kalau dari aku pribadi kurang lebih sama ya kayak Teh Ica juga, cuman aku di sini ngasih 6 poin nih. Yang pertama sama tadi kayak leadership dan teamwork, ini aku gabungin. Kenapa? Karena ini mungkin salah satu basic skill buat mahasiswa ya. Jadi mahasiswa tuh harus bisa memimpin gitu kan. Karena kan di kuliah tuh bukan hanya sekedar
kuliah aja ya, tapi ada non akademiknya kayak mungkin organisasi dan lain-lain. Itu kan butuh diri kita untuk bisa memimpin gitu ya. Kemudian juga ada teamwork, ini berhubungan juga sama leadership, gimana caranya kita bisa membentuk suatu teamwork yang baik gitu. Apalagi kan kalau kita melakukan suatu kegiatan itu pasti berorganisasi, berkelompok, sehingga teamwork itu sangat penting banget menurut aku. Terus kemudian yang kedua tuh komunikasi dan public speaking. Ini juga sama kayak THL tadi, komunikasi itu penting banget ya, karena itu juga basic diri kita sebagai manusia, sebagai pribadi, nggak cuma sebagai mahasiswa aja, tapi kita juga harus bisa berkomunikasi kepada orang lain. Supaya apa? Supaya pesan yang kita sampaikan tuh dapat tersampaikan dengan baik kepada orang lain, dan orang lain tuh tahu gitu ya maksud dari penyampaian kita tuh apa gitu. Terus yang ketiga, beradaptasi, sama juga kayak yang Teacher sebutin tadi, kita sebagai mahasiswa, sebagai manusia harus bisa beradaptasi dalam keadaan apapun, baik itu keadaan yang baik untuk kita, keadaan yang kurang baik, ataupun keadaan yang mendesak sekalipun gitu. Sudah saatnya sebagai mahasiswa ya, pastinya kita harus belajar untuk bisa beradaptasi sama segala hal yang terjadi, karena kan kehidupan tuh kita nggak pernah ada yang tahu ya, dan nggak bisa kita pastiin juga kedepannya bakal terjadi apa gitu. Kemudian yang selanjutnya itu bahasa Inggris. Nah, menurut aku bahasa Inggris juga salah satu hal yang penting banget gitu, karena sekarang seluruh industri ya, baik apalagi hospitality ya, pariwisata, itu udah pasti banget ya bahasa Inggris. Untuk sebenarnya nggak cuma untuk ketemu dalam kurung bule aja ya, tapi untuk bertemu dengan orang lain, terus juga melakukan mungkin wawancara. Sekarang kan udah sering pakai bahasa Inggris ya kan, dan juga apalagi kalau pariwisata kan pasti sering banget tuh ketemu sama turis yang bukan warga negara Indonesia, dan bahasa Inggris tuh adalah bahasa universal gitu yang memang menurut aku tuh penting banget gitu untuk dipelajari. Terus yang selanjutnya, ini ternyata ada lima, jadi tadi ternyata kesatuin gitu. Yang terakhir adalah self awareness. Jadi kita sebagai pribadi, sebagai manusia harus mengetahui nih tentang diri kita sendiri, apa yang jadi kekurangan kita, apa yang jadi kelebihan kita, kemudian juga apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, supaya kita tuh tahu nih bisa memanfaatkan potensi kita, bisa memanfaatkan keadaan kita, dan kita lebih tahu kita tuh mau ngapain sih ke depannya dan apa yang mau kita lakukan. Kalau dari aku kurang lebihnya sama kayak Ical seperti itu. Oh, jadi cukup banyak ya keterampilan yang sebenarnya harus kita pelajari gitu selama kuliah gitu. Seperti tadi ada public speaking, leadership, dan bahkan bahasa Inggris dan self awareness gitu ya. Nah, aku mau nanya nih Kak, gimana cara menyeimbangkan mengejar prestasi akademik dan pengembangan soft skill gitu Kak? Oke, kalau menurut aku cara menyeimbangkan prestasi akademik kita ya sama pengembangan diri kita, yang pertama tuh kita harus tahu prioritas dulu. Kita harus set prioritas kita buat kita tuh tahu sebenarnya apa sih yang kita mau capai di dunia ini, apa yang mau benar-benar kita lakukan. Jadi kita tahu prioritas kita apa, terus apa yang mau kita kerjain, kita dahulukan hal tersebut gitu. Kemudian yang kedua, kita harus membuat jadwal yang seimbang. Jadwal yang seimbang ini tuh kita harus punya istilahnya manajemen waktu yang baik lah. Kalau istilahnya sekarang tuh time management gitu ya, supaya kita tahu nih, kan tadi udah nge-set prioritas, kita bisa tahu nih apa jadwal yang cocok untuk kita melakukan hal tersebut di hari apa, di tanggal berapa, detik ke berapa, menit ke berapa. Kita harus tahu hal tersebut supaya hal itu tuh bisa terstruktur dengan baik gitu. Terus mungkin kalau yang ketiga, yang terakhir dari aku adalah pilih kegiatan pengembangan diri yang relevan. Nah kan tadi udah dijelaskan juga ya, kalau kita tuh sebagai mahasiswa gitu ya, jadi ada akademiknya, tapi kita juga harus mengembangkan diri kita sendiri juga gitu ya. Nah makanya penting banget untuk memilih kegiatan pengembangan diri yang relevan, yang sesuai sama kita nih. Misalnya, kita suka pengembangan diri tentang contohnya public speaking. Nah itu yang harus benar-benar kita kuasai dan kita fokuskan gitu, supaya fokusnya tuh lebih terarah kayak gitu. Kalau menurut aku, kalau dari Teh Ical gimana? Poinnya sebenarnya sama juga untuk pengembangan soft skill dan juga organisasi ya. Benar, fokusnya itu kalau di aku juga dua, yaitu prioritas dan manajemen waktu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena harus pinter-pinter aja ya, pandai untuk membagi itu semua. Misal kalian tuh aktif di kuliah, kuliah kan juga padatnya semester 1, 2, 3, dan 4 tuh padat banget kan. Satu hari pun udah full 6 SKS ataupun 8 SKS kan.
Belum lagi kalian ikut kepanitiaan, organisasi yang dimana waktunya nanti beres kuliah lanjut rapat, lanjut segala macam halnya ya kan. Itu harus pintar-pintar aja skala prioritas diutamain. Otomatis kan yang penting akademik, terus baru soft skill dan segala macamnya. Itu juga diukur terkait manajemen waktunya. Kalau aku pribadi sebelumnya itu aku selalu ada buku kecil ataupun di notes HP aku pegang, aku tulis, aku bikin to-do list. Misal hari ini aku ngapain aja, ada jadwal apa aja. Misal hari ini kayak tadi pagi aku harus bimbingan sampai jam setengah 10, terus lanjut rapat sama pihak dosen untuk praktikum, lanjut hari ini ada podcast sama Hima Pari, kayak harus tersusun jadwal karena menurut aku semuanya ada prioritasnya dan porsinya masing-masing. Gimana kita mengatur waktunya aja biar semua tetap jalan dengan aman, dengan baik juga gitu loh. Jadi poinnya sama kayak Dafa, kayak ya bagaimana pintar-pintar untuk manage waktu dan skala prioritas masing-masing. Karena prioritas aku pun dan Dafa juga beda-beda kan. Betul. Oke, jadi harus pintar-pintar manajemen waktu aja gitu. Iya, betul. Nah, menurut Akang Teteh sendiri, seberapa penting sih pengalaman organisasi, magang, atau kegiatan lainnya Ya. di luar akademik gitu dalam mendukung karir? Nah, boleh? Dulu deh Oke, nih. boleh. Seberapa penting terkait organisasi Ya, betul. untuk menunjang karir? Menurut aku penting. Gimana tuh? Kenapa aku bilang penting? Karena apalagi aku juga cukup aktif kan sebelumnya di organisasi atau kepanitiaan. Selama kalian ikut join organisasi atau kepanitiaan itu ada hal yang bisa kalian ambil, kayak tadi soft skill yang tidak kalian sadari, kalian belajar untuk terkait komunikasi, public speaking, terus leadership, terus juga tingkat kepercayaan diri kalian sendiri untuk menghadapi suatu masalah, suatu tantangan akan hal itu. Dan itu sebenarnya jadi bekal banget untuk nantinya keluar kayak gitu menurut aku. Jadi dibilang dari organisasi atau perkuliahan itu penting, dan ditambah juga kan itu bisa sebagai portofolio kalian sendiri untuk nantinya keluar, untuk mensupport arah kalian itu mau ke arah mana gitu, di bidang apa seperti itu. Jadi tapi balik lagi yang tadi aku bilang, bagaimana kalian memanfaatkan dengan kalian ikut organisasi kepanitiaan untuk memaksimalkan diri kalian tuh tumbuh dan berkembang bersama. Tapi kalau misalnya merasa kalian ikut organisasi dan kepanitiaan tidak mensupport diri kalian, menurut aku cukup aja berhenti, karena sayang aja gitu buang-buang waktu. Jadi balik lagi itu sih. Oke, menurut Kang Dafa gimana nih? Oke, kalau menurut aku kurang lebih sama ya kayak yang Teh Isyal sebutkan tadi, penting banget gitu, karena ya sampai terkenal ya, relate banget gitu, karena aku sendiri pun udah mengalami hal tersebut gitu, dari mulai ikut magang, ikut organisasi dan beberapa kepanitiaan lain gitu. Dan menurut aku tuh itu penting banget, karena poinnya di sini yang tadi Teh Isyal udah sebutkan adalah pengalaman gitu. Jadi penting banget karena si magang organisasi ini tuh adalah pengalaman kita, pengalaman yang kita tuh belajar dari sana, apa sih yang kita lakukan di sana, apa yang ada budayanya di sini kayak gimana gitu. Kemudian juga si pengalaman itu tuh bisa jadi portofolio untuk kita, ya kita cantumkan di portofolio supaya orang-orang tuh tahu apa sih kegiatan yang udah kita lakukan di bulan misalnya di bulan Desember 2023 sampai ke Januari 2024, apa yang udah kita lakukan. Kan semuanya kalau di portofolio itu bakal tercantum dan orang tuh bisa lihat gitu, oh ternyata orang ini tuh sangat aktif gitu loh untuk mengikuti kegiatan, dan itu secara nggak langsung nambah value kita juga jadinya gitu. Iya. Berarti cukup penting ya Kang, kalau kegiatan di luar akademik itu sendiri. Nah, kalau Kang Teteh sendiri gimana caranya menyikapi stigma nilai itu segalanya nih yang masih kuat di beberapa lingkungan kampus gitu? Gimana nih Kang Teh? Oke, kalau dari aku mungkin yang pertama kita harus sadar dulu nih kalau nilai itu emang penting, tapi bukan segalanya. Jadi masih ada contohnya hal-hal lain yang bisa kita upgrade. Contohnya apa? Skills kita, bentuk pengembangan diri kita yang perlu kita perhatikan juga gitu. Jadi ya emang nilai itu segalanya, tapi maksudnya nilai itu penting tapi bukan segalanya. Karena kan kalau nilai itu segalanya pasti ya semua about nilai aja kan gitu, semua tentang angka aja gitu. Tapi kan value manusia tuh tidak dilihat dari angka aja, nggak dilihat dari nilai aja, tapi
bukan maksudnya nilai akademik ya, tapi dilihat juga dari skill mereka, pengembangan diri mereka tuh bisa melakukan apa sih, apa yang menjadi keunggulan mereka, hal-hal tersebut juga bisa kita lihat gitu. Jadi bukan sekedar angka doang. Terus mungkin yang kedua juga untuk menyikapi stigma tentang nilai itu segalanya adalah kita harus kenali potensi dan keunikan diri kita nih. Balik lagi ke poin tadi yang aku sebutkan tentang self awareness nih. Kalau kita tuh harus tahu juga kayak potensi kita tuh apa, keunikan diri kita apa. Kadang kan memang ada yang mahasiswa yang memang unggul gitu ya, nilainya tuh unggul, angkanya bagus. Tapi kan memang ada yang mahasiswa tuh mohon maaf nilainya mungkin tidak seunggul itu, tapi dia bisa punya potensi yang unik, bahkan dia bisa memanage suatu acara misalkan. Nah itu juga kan menjadi value dari masing-masing manusia gitu. Jadi kalau menurut aku ya stigma tentang nilai itu segalanya tuh bukan segalanya sih kalau menurut aku. Nilai itu penting, tapi bukan segalanya. Setuju, retweet banget sih kayak iya. Karena aku satu pemahaman juga sama Dava, untuk nilai itu stigma segalanya di lingkungan. Menurut aku nilai itu penting, tapi kan nilai itu sekedar angka kan. Tapi yang tadi aku mention di awal kalau diri kita tuh tidak bisa dikuas dengan angka atau nilai gitu. Bahkan kayak misal, oh mungkin aku kurang pintar nih terkait akademik, tapi kok aku pintar nih terkait kreativitas segala macam. Jadi nggak bisa disamaratakan seperti itu sih. Jadi dibilang bagaimana menyikapinya mungkin bisa diajak diskusi kali ya, untuk tidak bisa menyamaratakan aja kalau setiap individu itu bisa dinilai atau dilihat dari angka kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya nilai itu penting tapi bukan segalanya gitu ya Kak Teh. Nah, dari Kak Teh sendiri adakah tips untuk mahasiswi ini yang sedang nonton yang merasa tertekan karena mengejar IPK gitu? Ada nggak sih Kak Teh tipsnya?